Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur karena di kesempatan pagi hari ini kita kembali datang menghadap hadirat Tuhan. Walaupun saat ini kita harus beribadah secara online, tapi biarlah hal itu tidak mengurangi kita untuk datang menghadap hadirat Tuhan dengan kesungguhan hati, memuji dan memuliakan namanya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari Nafiri Rohani nomor 6. Berhimpun semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memulai ibadah minggu ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mulia bagi Bapa. Nats pembimbing terambil dalam 1 Korintus 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Kita akan datang kembali kepada Tuhan. Kita mau bersyukur untuk setiap kasih dan anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita, dan kita bersyukur karena memiliki Yesus sebagai sahabat sejati di dalam kehidupan kita. Kita akan kembali mengangkat pujian dari Nafiri Rohani nomor 32, Yesus Sahabat Sejati. Yang memberi kesempatan
2 ayat 19, demikian firman Tuhan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga. Jemaat yang terkasih, sebelum kita akan menerima kebenaran firman Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita dengan kita memuji Tuhan, Kurindu Sabda. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepada Tuhan. Kami saat ini mau mempersiapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong urapi setiap kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti firman-Mu dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita masih boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sekalipun hari ini kita beribadah secara online. Kita tidak berkumpul di gereja, kita tidak bersama-sama beribadah di gereja, namun biarlah sukacita dan kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan tetap ada di dalam setiap hati kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai 22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Saya akan membacakan bagi kita semua. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu persekutuan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah
oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dan di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang membaca firman Tuhan dan melakukan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita telah disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kita disebut sebagai orang percaya. Ya, kita bahkan menyebut Allah kita sebagai Bapa. Kita menyebut Allah kita sebagai sahabat, sebagai kekasih. Sebuah hubungan yang sangat dekat. Sebuah anugerah yang patut kita syukuri. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kalau melihat dalam diri kita, siapa kita? Sehingga kita bisa memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia adalah Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang maha besar. Sedangkan kita adalah manusia yang hina. Manusia yang kerap kali melakukan kesalahan dan dosa. Manusia yang hidup di dalam keegoisan. Namun saat ini kita bisa secara pribadi datang kepada Tuhan. Kita bisa dengan leluasa berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak ada lagi penghalang antara Tuhan dan kita. Bahkan kita bisa bersekutu dengan Dia, memiliki hubungan yang erat dengan Dia. Bahkan Bapa kita memberikan jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bukankah itu semua anugerah yang besar di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, kita mau belajar bahwa hanya di dalam Yesus Kristus kita dipersatukan, kita diperdamaikan, serta di dalam Kristus kita menjadi keluarga Allah. Mari kita lihat di ayat yang ke-11 sampai 12. Firman Tuhan katakan, dahulu kita jauh dari Allah. Kita hidup tanpa Kristus. Kita hidup tanpa ada pengharapan. Hidup tanpa ada Allah di dalam dunia ini. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan di sana bagaimana sekarang di dalam Kristus kita menjadi dekat. Kita dipersatukan, kita diperdamaikan, serta kita menjadi anggota keluarga Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu semua dapat kita peroleh di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Kita memperoleh melalui kematian dan melalui darahnya. Kristus menghapus dosa kita, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak lagi di bawah hukuman dosa. Tidak lagi ada tembok pemisah antara Allah dan manusia, antara manusia dan manusia. Bahkan di dalam Yesus kita dipersatukan menjadi anggota keluarga Allah. Sungguh besar anugerah Tuhan. Sungguh luar biasa Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah. Hanya Dia yang sanggup mempersatukan kita dan memperdamaikan kita. Dan hanya Yesus yang sanggup mengubah kita dari hamba dosa menjadi anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin dari kita ada yang tahu tentang tembok Berlin. Ya, pada tanggal 13 Agustus 1961, pemerintah Jerman Timur membangun tembok Berlin. Para tentara awalnya meletakkan kawat berduri sepanjang 160 km di perbatasan Berlin Timur. Kawat berduri itu kemudian diganti dengan dinding beton yang setinggi 6 meter dan sepanjang 155 km.
Tembok itu membagi Berlin menjadi dua bagian. Tembok itu memisahkan antara saudara-saudara, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur sekitar 28 tahun. Namun ketika pemerintah Jerman Timur mengumumkan pada tanggal 9 November 1989 bahwa rakyat Jerman Timur boleh pergi ke Jerman Barat dan Berlin Barat, maka kerumunan orang Jerman Timur pun menyeberangi dan memanjat tembok itu. Diikuti pula dengan warga Jerman Barat di sisi lain untuk merayakan atmosfer kebebasan. Bapak Ibu Saudara, betapa sukacitanya ketika tembok itu akhirnya diruntuhkan. Pembongkaran resmi tembok Berlin yang dimulai pada musim panas 1990 dan pada tanggal 3 Oktober 1990 secara resmi terjadi penyatuan kembali Jerman Timur dan Barat. Tidak lagi adanya keterpisahan di antara mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika ada tembok pemisah, maka tidak akan dapat dipersatukan. Namun ketika tembok itu diruntuhkan, maka kita dapat dipersatukan. Nah, Yesus Kristus telah merubuhkan tembok pemisah kita dengan dirinya. Melalui diri Yesus, melalui pengorbanan Yesus, sehingga kita dapat kembali diperdamaikan, kita dapat kembali dipersatukan antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan manusia. Mari kita menjadi anggota keluarga Allah yang saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mendukung satu sama lain. Jangan ada lagi tembok pemisah, karena tembok itu telah diruntuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selain kita diampuni, kita dipersatukan, kita diperdamaikan, kita menjadi anggota keluarga Allah. Di ayat 22 firman Tuhan katakan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Dikatakan diri kita, tubuh kita adalah bait Allah. Artinya tempat kediaman Allah. Artinya Allah tinggal dan hidup di dalam diri kita. Bahkan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 firman Tuhan berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh oleh Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Hidup kita adalah milik Allah. Mari kita gunakan hidup yang Allah percayakan untuk memuliakan Dia. Mari kita hidup menjauhi dosa. Kita hidup menjauhi keegoisan, menyadari bahwa tubuh kita, hidup kita adalah tempat kediaman Allah. Sehingga apapun juga yang kita perbuat, maka kita akan berbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 23. Mari kita membangun jembatan, bukan membangun tembok pemisah. Jangan ada lagi pemisah antara satu dengan yang lain. Jangan lagi kita memandang anggota satu dengan yang lain dan membedakan suku, ras, golongan, atau yang lainnya. Mari sebagai saudara seiman, sebagai anggota tubuh Kristus, kita hidup untuk saling memperhatikan. Di tengah situasi dan kondisi saat ini, di tengah pandemi COVID-19, di tengah orang-orang sekitar kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita, sahabat kita yang mungkin saat ini terpapar COVID-19, mari kita saling mendoakan, mari kita saling mendukung dan saling berbagi, sehingga nyata hidup kita sebagai anggota keluarga Allah. Allah yang akan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mengambil waktu saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri.
Untuk meresponi firman Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Karena itu, hendaklah masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih karena kasih-Mu kami dipersatukan dan diperdamaikan dengan Allah, sehingga kami dapat bersekutu kembali dengan Engkau dan dengan sesama anggota tubuh Kristus lainnya. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, kiranya kami sebagai anak-anak Tuhan dapat hidup menjadi garam dan terang. Kami boleh saling memperhatikan, saling mengasihi, dan saling mendukung satu sama lain. Di tengah pandemi COVID-19, banyak kesulitan-kesulitan yang dialami oleh orang-orang sekitar kami, bahkan anggota jemaat dan keluarga kami. Jadikan kami Tuhan saluran tangan-Mu agar kehadiran kami dapat menjadi berkat. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, baik itu karena kelemahan tubuh dan juga yang sakit karena terpapar virus corona. Kami saat ini datang kepadamu ya Tuhan bersatu hati, mendoakan saudara seiman kami yang sedang sakit. Kiranya melalui makanan, minuman, obat, vitamin, dan perawatan lain yang digunakan dapat mendatangkan pemulihan dan kesembuhan bagi tubuh mereka. Dan kami rindu ya Tuhan, kami dapat melewati pandemi ini dengan tetap terus berpegang dan berharap kepada Tuhan. Kami juga rindu virus corona ini boleh menurun penyebarannya, bahkan boleh berhenti penyebarannya, sehingga kami dapat kembali beraktivitas dan kami dapat kembali bersama-sama beribadah di gedung gereja. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk pergumulan kami pribadi lepas pribadi, baik itu masalah rumah tangga, usaha, dan pekerjaan. Kiranya Tuhan menolong agar kami dapat melalui setiap persoalan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Ajar kami untuk terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati pemerintahan kami, berikan hikmat dan bijaksana untuk setiap keputusan yang diambil. Biarlah semua berjalan dengan baik, hanya untuk kemajuan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami, dan kami mau sempurnakan doa kami seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, sekalipun kita tidak beribadah di gereja, namun kita tetap bersyukur pada Tuhan karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Oleh karenanya, mari dengan kerelaan hati kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan terlebih dahulu di rumah atau via transfer ke rekening Gereja Kristus Ciampea, BCA nomor 09 539 89 864.
Dan kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian dari PKJ 242, Seindah Siang di Sinari Terang. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk anugerah dan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sehari lepas hari. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu ya Bapa, di kesempatan pagi hari ini kami bersama-sama kembali menyampaikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang akan menerima setiap persembahan yang terkumpul di kesempatan pagi hari ini, agar kiranya setiap persembahan yang terkumpul menjadi berkat dan menjadi saluran berkat dan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dan ajar kami Bapa untuk senantiasa selalu memberikan yang terbaik, terlebih seluruh kehidupan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan berkati untuk penatua yang mengelola persembahan ini, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga setiap persembahan yang telah terkumpul kiranya menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan syukur kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada kesempatan pagi hari ini, dan jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan sebagai pujian pengutusan bagi kita yang terambil dalam Nafiri Rohani nomor 296, Serikat Persaudaraan. Bersama-sama juga
Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari hari ini, esok, bahkan selama-lamanya.